Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang teori dasar listrik. Bagian pertama kita akan mengenali apa itu arus searah. Nah, setelah itu kita akan mempelajari generator arus searah. Nah, apa itu generator arus searah? Mari kita bahas. Nah, generator arus searah merupakan suatu mesin pengubah energi mekanik menjadi energi listrik. Sedangkan pergerakan dari generator disebut primer mover yang dapat berbentuk turbin air, pergerakannya ya, ataupun uap, mesin diesel, dan lain sebagainya. Ini sumber pergerakannya. Prinsip kerjanya adalah berdasarkan hukum Faraday, di mana konduktor memotong medan magnet dan EMF atau induksi akan timbul beda tegangan dan adanya komutator yang dipasangkan pada sumbu generator, maka pada terminal generator akan terjadi tegangan searah. Itu untuk generator arus searah. Kemudian baterai atau akumulator. Baterai atau akumulator adalah sebuah sel listrik di mana di dalamnya berlangsung proses elektrokimia yang resibel atau dapat berbalikan dan efisiensinya yang sangat tinggi. Nah, itu jenis dari baterai ya. Itu berdasarkan pada eh, proses elektrokimia. Selanjutnya kita akan membahas tentang arus listrik. Nah, arus listrik itu merupakan aliran elektron secara kontinu pada konduktor akibat perbedaan jumlah elektron pada beberapa lokasi yang jumlah elektronnya tidak sama. Satuan arus listrik itu adalah ampere. Nah, kita akan bahas ini yang sangat menarik. Ampere itu apa? Simbolnya itu adalah I ya. I ampere itu. Nah, apa itu ampere? Itu adalah jumlah kolom atau eh, satu kolom per detik atau per waktu ya. Kolom per waktu. Nah, ampere ini setiap 1 ampere itu mengalir elektron sebanyak 6.000 berapa ini pangkat 16 susah yang menyebutkannya. Miliar aja pangkat 9. Ini pangkat 16 apa ini sebutannya nggak tahu. Kita lanjut ya langsung ke bagian kuat arus listrik. Nah, di sini ada Q. Q itu adalah banyaknya muatan listrik dalam satuan kolom. I itu adalah kuat arus dalam satuan ampere. Dan T itu adalah waktu. I sama dengan I kali T. Atau I sama dengan Q per T. Atau juga T sama dengan Q per I. Ini contoh soalnya. Sebuah baterai memberikan arus 0,5 A kepada sebuah lampu selama 2 menit. Nah, berapa banyak muatan listrik yang dipindahkan? Kita coba lihat. Ini I-nya itu sama dengan 0,5 dan T-nya itu sama dengan 2 menit. Ini sama dengan 120 detik ya. 120 detik. Maka ditanyakan Q muatan listrik. Penyelesaiannya adalah I sama dengan I kali T. I-nya itu 0,5, T-nya itu adalah 120 detik. Maka 0,5 dikali 120 detik sama dengan 60 kolom. Nah, itu saja mungkin pembahasan kita saat ini. Kita akan lanjutkan ke bagian yang hukum Ohm ya. Hukum Ohm ini. Nah, hukum Ohm ini merupakan hukum yang sering digunakan untuk menghitung hambatannya atau hambatannya. Sebelumnya kita akan belajar sebelum hukum Ohm kita cara memasang ini bebannya. Alat ukur ya. Kita akan memasang alat ukur. Nah, kalau kita mengukur voltmeter itu rangkaiannya itu adalah rangkaian paralel. Berarti sambungan ini sumber tegangan, ini plus sama min misalnya ya, ini dihubungkan ke dua colokan atau dua sumbu yang ada pada
alat ukur voltmeternya. Nah, kalau ampere, ampere itu dihubungkan secara seri. Ini di sini, kemudian di sini dihubungkan ke bagian hambatannya. Nah, ini berbeda berarti ya. Kalau voltmeter itu dari 2 titik, nah kalau ampere itu dihubungkan dengan 1 titik. Kita akan bahas di sini adalah hubungan antara hukum Ohm. I sama dengan V per R atau VIR, VIR biasanya saya menyebutnya itu. Nah, R sama dengan V per I atau I sama dengan V per R. Kita lihat contoh soalnya. Suatu beban yang mempunyai hambatan R sama dengan 100 ohm. Nah, dihubungkan dengan sumber tegangan V sama dengan 2200 volt. Berapa besar arus I dan daya B yang mengalir pada rangkaian? Nah, kita lihat. I sama dengan V per R ya. I sama dengan V per R. Nah, V-nya 220, R-nya 100. Maka I-nya itu sama dengan 2,2 ampere. Daya sama dengan I dikali V. Nah, I-nya sudah ketemu 2,2 dan V-nya itu 220, maka otomatis dayanya adalah 440 watt. Oke, itu saja pembahasannya untuk rangkaian listrik. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila masih terdapat kekurangan. Silahkan ditanyakan di kolom komentar apabila masih terdapat hal yang kurang paham. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.